Bismillah, alhamdulillah. Qala al-muallif An-Nawawi rahimahullah fi kitabih Riyadhis Shalihin As-Sabi'a Asyara, the hadith number 17. And this hadith is the last hadith in this chapter. Maka ini adalah hadis yang terakhir dari bab Al-Mujahadah. As-Sabi'a Asyara an Sa'id ibn Abdul Aziz an Rabi'ata ibn Yazid an Abi Idris Al-Khawlani an Abi Dar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-muhita kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa wafaitukum au wafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Hadal hadis alladzi dzakarna akhrajahu Imam Muslim fi sahihihi. Maka hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Maka makna dari hadis ini, bahasa Indonesia dulu atau bahasa Inggris dulu? Sama saja bareng. Hadis ke-17, the hadith number 17. Wa hadal hadis akhiru hadal bab. And this hadith is the last hadith in this chapter. Dari Sa'id ibn Abdul Aziz, dari Rabi'ah ibn Yazid, dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Abi Dar, maka sahabatnya Abu Dar. Dan Abu Dar bernama Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya marfu dalam periwayatan dari Allah Jalla wa Ala. So this hadith, the name is hadith Qudsi. Maka disebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
Sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku sendiri akan kezaliman. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kaum muslimin, bahkan di antara hamba-hambaku. Maka dari itu janganlah sekalian di antara kalian saling mendolimi. Maka di sini ucapan Allah yang agung, yang mana permasalahan kezaliman di dalam hadis ini Allah berlepas diri. So as-sabi ashar from Abi Dzar radhiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah saying. So the meaning is the hadith Qudsi. So Allah saying maybe Al-Quran and maybe hadith. But the name Hadithun Qudsi. So this Allah saying, like Al-Quran. But the difference is Al-Quran, you can read in the prayer. Like now, Ad-Duha, Washamsi. But Hadith Qudsi you can read. Ya ibadi, innakum kada wa kada. Ya ibadi, ini haram tu dulma ala nafsi. La yajuz. Taib. Masalan bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi inni haramtu bla bla bla, seperti di hadis. Fala yajuz. So this the different hadith Qudsi with the Quran, but all from Allah. Like the general ayah, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad not saying from his mind, but he's saying from Allah, from wahyu. So hadith Qudsi and Al-Quran is same from Allah. So Allah the exalted and glorious said, Ya ibadi, O my slaves, I have prohibited myself injustice. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. This the first. Allah prohibited from himself az-zulm and injustice or injustice. So Allah not make zulm. So someone thinking Allah make hellfire. So Allah throw to the hellfire kufar, musyrikin, munafikin and the others. So someone thinking Allah injustice, Allah zalim. So Allah never injustice. And like someone said, Allah make me poor and make me sick. But there are in Europe, all in Russia, atheism, all in United States, they rich, they have money, they have good body, not sick. So Allah you make injustice, zulm to Muslimin. So not thinking about this, Maka di sini Allah mengatakan dia berlepas diri dari sifat kedzaliman. Ini haram tu dulma ala nafsi. O my slaves, wahai hamba-hambaku, I have prohibited myself injustice. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. So Allah is not injustice. Allah tidak pernah melaksanakan kezaliman. Seseorang masuk api neraka, someone came to the hellfire because his bad deeds. Not Allah throw to the hellfire because injustice or zulm. Okay? Maka tidak ada yang masuk api neraka kecuali balasan di dunianya. Kemudian disebutkan di dalam hadis, and have made oppression unlawful for you, so do not oppress one another. Maka setelah Allah mengharamkan kepada dirinya untuk berbuat kedzaliman, kemudian Allah mengatakan, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu.
So Allah makes the dulm between slaves is haram. Maka kedoliman selain tadi dinafikan oleh Allah atas dirinya, juga sesama makhluk tidak boleh saling mendolimi. Maka sesama santri, our student here, so every student must fear Allah, not just Allah make al-adl and prohibited himself from injustice, but all slaves between them. So you, tulabul ilm, seeking knowledge, please prohibited from the thieving, untuk pencurian, mengambil harta orang lain tanpa hak, or make dulm like punch, like kicking, like sab, you talking bad about your brother, gibah, namimah. So this dulm. So Allah make the dulm is prohibited, haram, between slave. Fala tadolamu. So after this, Allah said, so do not oppress one another. Do not oppress one another. Maka jangan di antara kalian saling mendolimi. Jangan ada yang mencuri di antara kalian. Jangan saling menggibahi di antara kalian. Jangan mengirim di media sosial tentang keburukan si fulan dan si fulan, dan seterusnya misalnya. Maka ini yang diinginkan dengan yang pertama. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Maka ini ucapan Allah the second after Allah prohibited himself injustice. So he said, oh my slaves, ya ibadi, all of you are liable or liable to err except the one whom I guide on the right path. So seek guidance from me, so that I will guide you to be the right path. And the second, Allah said, all of you is in the error, in the wrong, dolal. Semua dari kalian, all the slave, kufur, make shirk, make bid'ah. This the original, except dikecualikan yang aku berikan hidayah. So some slave is Muslim, pray to Allah. Some slave have iman, make jihad with Nabi like the Sahaba for Allah. So this the meaning. All the slaves, the original is are liable to err, except the one whom I guide on the right path. So what? So seek guidance from me. Maka mintalah dan carilah hidayah dariku, so that I will guide you to the right path. Maka dengan kamu meminta kepadaku hidayah, aku akan memberikan hidayah kepadamu. So this hadith, the second is, all people is dolun. All people is liable to error, except, kecuali Allah yang memberikan hidayah. So Allah not give hidayah to the some people, they close with the Nabi. You know Abu Talib, close to the Nabi. Abu Talib orang yang paling dekat kepada Nabi, dan Nabi sangat mencintainya, dulu yang mendidik Nabi menjadi manusia yang baik, kemudian diangkat menjadi Rasul. Maka Abu Talib orang yang dicintai oleh Nabi, namun hidayah bukanlah bersifat mudah.
untuk didapatkan oleh semua manusia. Sehingga meskipun Nabi mencintai Abu Thalib diinginkan oleh Allah tidak mendapatkan hidayah, ya sudah. Maka setelah Allah menjelaskan semua manusia dalam keadaan kesesatan kecuali yang aku berikan hidayah sehingga dia tunduk kepada perintah-perintah Allah, menuntut ilmu, melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka di sini diberikan oleh Allah hidayah dan diberikan ucapan yang baik, fastahduni ahdikum. Maka semua yang namanya makhluk so seek guidance from me so that I will guide you to be right path. Maka mintalah kepadaku hidayah. Maka di dalam salat kita selalu kita berdoa. Every day we pray, every rakaah, what we say? Ihdinas siratal mustaqim. Qiraah Hafsan Asim. Qiraah dari yang lainnya Hamzah Zayyad mada. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang jadi poin di sini kita meminta kepada Allah setiap rakaah dalam salat di surat Al-Fatihah agar meminta hidayah kepada Allah, dan ini perintah Allah di dalam hadis ini. Maka hadis ini yang kedua disebutkan bahwa seluruh manusia pada dasarnya tersesat, salah jalan kecuali yang Allah berikan hidayah masuk kepada Islam, melaksanakan ketaatan kepadanya, maka mintalah kepadaku agar aku memberikan hidayah kepadamu, wahai hambaku. Ini ucapan yang kedua dari hadis qudsi ini. Kemudian ucapan yang ketiga disebutkan, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuh fastat'imuni at'amukum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Maka di dalam ucapan Allah yang ketiga dan keempat, oh my slave, all of you are hungry except the one whom I feed, so ask food from me. Maka di ucapan yang ketiga, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu dalam keadaan kelaparan, kecuali mereka orang-orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Maka ini pun hadis yang menjadi penjelasan bagi kita hakikat dari seluruh manusia dalam keadaan lapar butuh kepada Allah. So anyone in this world need to Allah. Al-kuffar, al-musyrikin, al-munafikin, al-muslimun, al-mu'minun. So they all need feed from Allah. Butuh kepada makanan kepada Allah. So now why they al-Yahud and Nasara, they make ibadah to Jesus Christ, they make ibadah to Uzair, and they say the son of the God. They make shirk, but they still need feeding from Allah. So Allah give them. Subhanallah. So we are Muslim, make tauhid, make worship to Allah. He is the one and only. So Allah will give us food. Maka bagaimana keadaan kufar yang mana mereka menyembah Yesus Kristus sebagai anak Allah dan Uzair anak Allah seperti perbuatan orang Yahud dan orang-orang Hindu. Mereka like the Hindus, they said Vishnu and Shiva and Bayu and Indra and Surya, not gudang garam Surya, but Surya.
So they all is the gods. And like this in Yunan before, like Zeus, Apollo, and the other is the god. So they do shirk and they need feeding from Allah. Subhanallah. Maka setelah itu Allah pun mengatakan, setelah kalian semuanya lapar, juga kalian harus minta kepadaku. So some people, they thinking to make not hungry is make small family. About Muslimin, they have thinking we make small family, keluarga berencana, just one wife and 2 child, son and sister. Why you do like this? To make good food, to make good school until college and the other. Because what? Because like this thinking, they afraid Allah make hungry. Maka sebagian dari kaum muslimin, mereka takut kepada perkara rezeki ini, sehingga mereka membuat keluarga berencana, hanya 1 istri dan 2 anak cukup. Maka Allah dikiranya akan kehabisan dari rizki. Maka disebutkan di ayat, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Maka tidaklah makhluk yang ada di muka bumi ini Allah telah memberikan rizki kepadanya, dan Allah mengetahui di mana tempat dia diberi rizki. Semua orang mendapatkan rizkinya di tempat masing-masing, tidak tertukar. Maka kemudian Allah mengatakan, oh my slaves, wahai hamba-hambaku, all of you are naked except those whom I clothe. So ask clothing of me, and I shall clothe you. Maka wahai hambaku, kalian semuanya dalam keadaan telanjang, tidak mampu untuk membeli pakaian, kecuali aku memberikan pakaian kepada kalian, maka mintalah dariku agar aku menutupi aurat kalian. Subhanallah. Kemudian disebutkan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. So the fifth, Allah said, oh my slave, you commit sins night and day, and I forgive all sins, so seek my forgiveness, and I shall forgive you. Maka ini ucapan Allah yang kelima, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu pasti akan melaksanakan dosa-dosa di malam hari dan di siang hari. So this hadith, the point for us, all people is make sins. So you don't think, oh this sheikh, oh this scholar, alim ulama, or this ustad, he's good manner, never sins. Oh ini ustad, ini sheikh, ini alim ulama, ini kiai, ini gus-gus, dan yang lainnya, dia tidak pernah bersalah, never have sins. This wrong. Because Allah said here, all of you is make sins to me in the night and in the noon. And the other hadith, like you remember, hadith man ya Hudzaifah? Hadith, all the people is make sins. Ma fi kahrabah. Allahul musta'an. Lima ada matusalleh. Maka di dalam khalas hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, hadis from Anas bisanad an Ali ibnu Mas'adah an Qatadah an Anas. Ali ibnu Mas'adah saduq hasanul hadis. So this hadith is hasan, hadis yang hasan.
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." All Bani Adam is in the sins. Semua yang namanya manusia dalam keadaan berdosa. All of the men is sins. Dalam keadaan berdosa. Maka sebaik-baiknya orang yang berdosa mereka yang bertaubat kepada Allah dengan cepat. So this the fifth. So after this Allah said in this hadith, "Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." So in the sixth Allah said, "O my slaves, you can neither do me any harm, nor can you do me any good." Maka wahai manusia semuanya, hamba-hambaku dan jin, kalian tidak bisa untuk memberikan kemadharatan kepadaku, dan juga kalian semua tidak bisa memberikan manfaat untukku. Dan begitupun Allah mengatakan lebih jelas lagi, "Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." So after this in the seven, yang ketujuh, Allah mengatakan bahwa wahai hamba-hambaku dari kelompok jin dan manusia, dari awal penciptaan dan akhir penciptaan, oh my slave, were the first of you and the last of you, the human being of you and jinn of you, to be as pious as the most pious heart of any man of you. That will not increase my domain a thing. O my slaves, were the first of you, or in the last of you, that would not decrease my domain in a thing, to be a wicked of the most wicked heart of any man of you. Maka maknanya, wahai manusia, jika kalian berkumpul dari awal penciptaan dan akhir, dari orang-orang yang paling buruk akhlaknya, melaksanakan dosa-dosa, dan berkumpul kalian juga dari awal penciptaan sampai akhir melaksanakan kebaikan-kebaikan semuanya, beribadah. Jadi maksudnya Allah di sini mengatakan tidak butuh kepada peribadatan yang ada pada kalian. Meskipun kalian semua beribadah kepada kebaikan dari awal penciptaan sampai akhir, wahai hamba-hambaku dari jin dan manusia, itu tidak menambah kekuasaan Allah. Dan begitupun jika kalian dari awal sampai akhir penciptaan melaksanakan dosa-dosa kepada Allah, juga tidak mengurangi dari kekuasaan Allah. So from now, you don't think if all people do some bad in the world, so Allah make weak, or all the people make good deeds, all is Muslim in the world, so Allah make strong. No, not make strong and not make weak. Maka tidak berpengaruh kekuasaan Allah menjadi kuat dan menjadi lemah,
dikarenakan hamba-hamba yang beribadah dan yang kufur dan melaksanakan dosa kepadanya. Tidak berpengaruh. Summa qala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'atiyahu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dalika mimma indi. Maka Allah Subhanahu wa taala yaqul, oh my slaves, were the first of you and the last of you, the human or jinn, if you to stand in the one place and make a request of me, and were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have. Maka maknanya di sini, wahai hamba-hambaku dari jin dan manusia, jika kalian semuanya dari awal penciptaan dan akhir penciptaan semuanya berkumpul di tempat yang satu dan meminta kebutuhannya kepadaku, this poor man need money, this jomblo man, you know jomblo, Ahmad, what meaning jomblo? Don't have a wife, huh? So anyone said I need wife, and anyone said I need money, and anyone said I need guidance, hidayah, aku butuh hidayah. Yang satu berdoa lagi, aku butuh ilmu, dimintakan ilmu yang luas. Semuanya meminta kepada Allah di tempat yang satu, maka Allah pasti akan memberikan apa yang mereka pinta. That will not decrease what I have. Maka setelah aku memberikan kepada mereka semua yang mereka minta, tidak mengurangi dari bendahara dari kepemilikan Allah. Maka tidaklah Allah itu memberikan segala sesuatu kepada hambanya, kemudian kekayaan Allah berkurang. Dimintai terus harta, hartanya berkurang. Dimintai terus ilmu, ilmunya berkurang. Mana qasadalika mimma indi illa kama yanqusu al-mihyatu ida adkhalal bahra. So never change and not decrease my domain in a thing. And Allah make example, any more than a needle decrease the sea if put into it. Maka apa yang aku berikan kepada seluruh manusia yang meminta itu tidak berkurang, kecuali kalau dimisalkan oleh Allah seperti jarum yang dibenamkan kepada samudra. Lihat jarum, perbandingannya dengan samudra yang luas. Kemudian dicelupkan dan diangkat jarum itu. Di saat diangkat maka ada tetes-tetesan air. Nah, itulah dari tetesan-tetesan seperti itu. Dan itu pun hanya sekedar misal saja. Maka yang terakhir Allah menyebutkan, ya ibadi innama hiya a'malukum ihsiha lakum summa aufikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Maka yang terakhir Allah sebutkan, oh my slaves, it is but your deeds that I reckon for you, and then recompense you for. So let him who find goods in the hereafter praise Allah, and let him
who finds other than that blame no one but blame to himself. Maka di sini poin pendalilannya. Wahai hambaku, bahwa sesungguhnya tidaklah dalam permasalahan amal-amal kalian yang kalian ijtihadkan padanya, maka kami akan mengumpulkannya bagi kalian menjadi pahala yang besar. Kemudian kami memenuhinya dengan balasan-balasan yang besar. Maka barang siapa yang mendapatkan balasan di hari akhirat dari amal-amalnya yang baik, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan pada dirinya amal-amal yang baik, so let him who find others then that blame no one but himself. Maka jika amal-amalnya yang buruk di dunia ini, maka dia tidak menyalahkan orang lain tetapi menyalahkan kepada dirinya sendiri. Maka ini dari hadis yang agung. Mana poin pendalilannya di dalam hadis ini? Di lafaz yang terakhir, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwafiha au uwafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dzalik fala yalumanna illa nafsahu. This is the point from the hadith. The point is al-mujahadah. Barang siapa yang melaksanakan mujahadah, wahai hambaku, maka dia mendapatkan apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan, dan aku mengumpulkannya dan membalasnya. Maka barang siapa kelak di hari akhirat mendapati balasan-balasan dari Allah dari amal-amal yang melimpah, maka dia itu dalam keadaan falyahmadillah, bersyukur kepada Allah karena akan masuk surga. Namun jika dia tidak melaksanakan perbuatan yang baik, hanya perbuatan yang buruk, maka amalannya menjadi berat dari amalan buruknya. Fala yalumanna illa nafsahu. Don't blame anyone but blame to yourself. Maka jangan menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka disebutkan oleh Allah, faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini qiraah Al-Kisai. Barang siapa yang mendapatkan berat amalan-amalan baiknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan dijanjikan oleh Allah hidup di surga, kehidupan yang diridhoi. Faman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya fama adraka ma hiya narun hamiyah. Namun jika dia mendapati amalan-amalannya buruk, yang paling berat, amalan baiknya ringan, maka jangan salahkan orang lain. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka dia akan dilemparkan kepada api neraka. Maka ini hadis yang agung yang insya Allah dihafal untuk disetor di pelajaran yang akan datang. So barakallahu fikum. Hadis ini menyebutkan tentang kekuasaan dan keagungan Allah. So this hadis barakallahu fikum mention the power and majesty of Allah Jalla wa Ala, dan juga menekankan bahwa seseorang harus meminta, berdoa kepada Allah untuk segala sesuatu yang dibutuhkannya, baik hidayah, baik harta, baik pakaian, baik makanan. So this hadith, the beneficial is
mention of the power and majesty of Allah and stresses that one should supplicate Allah for anything that one needs, for food, for guidance, hidayah, from guidance to sustenance. The treasure of everything are with him, the treasure which are unlimited, and any withdrawal from them does not make any reduction in them. Maka di dalam hadis ini Allah menekankan untuk selalu butuh kepadanya dan selalu berdoa, minta hidayah sampai kepada rizki yang melimpah, harta dan segala sesuatu yang ada di tangannya. Harta itu tidak terbatas, yang melimpah ruah, maka mintalah kepada Allah. Dan juga the beneficial from this hadith, about it is not affected even if the whole universe support of opposes them. Maka di dalam hadis ini pun menjadi pendalilan bahwa kekuasaan Allah, kedaulatannya tidak akan terpengaruh meskipun seluruh alam semesta mendukungnya dengan melaksanakan peribadatan, atau seluruh alam semesta dari jin dan manusia kufur dan musyrik